Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan transmisi data dari mata kuliah Teknik Transmisi. Memperkenalkan, nama saya Saiful Iskandar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data, sinyal, frekuensi, transmisi analog dan digital, dan gangguan dalam transmisi. Data itu adalah entitas yang melambangkan suatu pengertian. Data analog, nilai kontinu di dalam beberapa interval, contohnya suara dan video. Data digital, nilai diskrit, contohnya teks dan bilangan bulat. Selanjutnya sinyal. Sinyal itu suatu cara untuk menjalarkan atau mempropagasikan data analog. Contohnya itu variabel yang kontinu, medium yang bervariasi, dan contohnya kabel tembaga serta serat optik dan udara. Lanjutnya digital. Sinyal digital menggunakan dua nilai arus listrik searah atau DC. Umumnya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya modem. Sinyal digital untuk membawa data analog, contohnya compact disc audio. Pengantar ke frekuensi. Frekuensi itu adalah terkait dengan kekerapan atau jumlah perulangan, wilayah waktu atau time domain. Contohnya boleh kita diskusikan. Selanjutnya, dalam wilayah waktu, suatu kejadian atau kegiatan atau kondisi yang diamati dalam ukuran waktu bersifat kontinu. Perubahan kontinu yaitu perubahan terjadi secara halus atau sangat rapat atau smooth sepanjang waktu pengamatan. Diskrit adalah perubahan terjadi secara seketika dari kondisi tetap tertentu ke kondisi tetap lain. Periodik yaitu pola berulang sepanjang waktu. Non periodik yaitu pola tidak berulang sepanjang waktu. Selanjutnya, ini contoh dalam bentuk grafik. Ini non periodik contohnya, dan ini sebelah kiri non periodik dan sebelah kanan itu contoh dari periodik. Selanjutnya, bentuk yang periodik itu frekuensi. Frekuensi itu jumlah siklus dalam suatu waktu. Satuan frekuensinya sikel atau second atau hertz dari Gustav Hertz. Frekuensi dan panjang gelombang. Ini ada gambarnya di sebelah kiri. Peak amplitude dilambangkan dengan huruf A. Kuat sinyal maksimum diukur dalam volt. Frekuensi dilambangkan huruf F. Yang pertama, kecepatan perubahan kuat sinyal. Yang kedua, diukur dalam hertz atau second atau cycle per second. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Ya benar, lambda. Lanjutnya ada 3, yaitu jarak satu buah siklus, yang kedua diukur dalam meter, yang ketiga faktor kecepatan sinyal, yaitu dilambangkan dengan huruf V. Ini ada rumusnya. Selanjutnya, sinyal telekomunikasi. Kecepatan sinyal sama dengan kecepatan cahaya di udara bebas, dilambangkan dengan huruf C. Seperti ini. Selanjutnya, wilayah frekuensi atau frekuensi domain. Contohnya gambarnya ada di sebelah kanan. Sinyal umumnya terdiri dari banyak frekuensi. Dengan analisa Fourier,
Sebarang sinyal dapat diuraikan menjadi gelombang berbentuk sinus atau sine wave dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang ketiga dapat digambarkan dalam fungsi wilayah frekuensi. Cara lain memandang atau menggambarkan sinyal. Wilayah frekuensi. Nah, selanjutnya spektrum dan bandwidth. Spektrum yaitu rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Absolute bandwidth atau lebar pita absolut, lebar dari spektrum. Effective bandwidth atau lebar pita efektif, biasa disebut bandwidth pita sempit atau narrow band dari frekuensi-frekuensi dengan energi yang utama. Dan kecepatan data atau data rate. Sistem transmisi memiliki lebar pita frekuensi yang terbatas. Hal ini membatasi kecepatan data yang disalurkan. Sinyal analog untuk membawa data analog dan data digital. Nah, ini ada contohnya dari telepon. Telepon analog data, dan contoh gambar ini ada gambar dari analog sinyal. Nah, di sini ada modem bawahnya, yang sebelah kiri itu digital data atau binary voltage pulses. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah analog sinyal atau modulated on carrier frequency. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada audio sinyal. Kita next audio sinyal. Nah, di sini ada video sinyal AS atau